Sekarang saya sambung kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Dalam hal tulisan buku Tambo dari Pakaba dan menegakkan datuk. Para penulis buku Tambo adat ini juga tidak sendirian. Mereka terpencar di Luak Nantigo dan rantaunya. Para penulis ini biasanya orang cerdik pandai dari kalangan penduduk. Mereka bebas dalam menulis, tidak terbatas seperti para datuk yang dibatasi oleh gelar pusakonya. Dalam penyajian dalam buku Tambo ini, yang diutamakan atau penekanannya kepada nilai sastranya, karena banyak mempergunakan kata yang bersayap, yang berandai-andai dalam kata. Karena sumbernya didapatkan mulai dari Pakaba dan menegakkan datuk, serta kata pesambahan, semuanya dikemas dalam sebuah cerita. Ditambah dengan buah pemikirannya sendiri, agar dalam penyampaiannya kepada para pembaca lebih memukau dan lebih menarik. Jika perlu, para pembacanya terbawa arus ke dalam khayalannya, seperti tertuang dalam pantun adat. Pucuk sejali jali linte, pucuk sejawi jawi mudo. Dilangi urang malinte, awak dibalik itu puluh. Karena penekanannya kepada nilai sastra yang banyak menggunakan kata-kata bersayap, tentu para pembacanya tidak akan cepat bosan. Tapi dalam nilai perjalanan sejarah adat hanya ada sedikit. Dan untuk mencari kebenaran perjalanan sejarah adat yang sedikit itu, kita harus memilah-milahnya. Sebab sudah bercampur aduk menjadi satu, yaitu khayalan, sejarah adat, kata pesambahan, dan penambahan yang lain, seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Bak menyelesaikan banang kusui, dicari pangkah saroto ujuangnya, aka menjala di nantorang, pikiran baputa di nanjoni. Coba dibaca buku Tambo Undang-Undang 90. Sebagai contoh, di sini akan diturunkan tulisan dari buku Tambo yang berbeda, sesuai dengan aksara aslinya, walaupun agak panjang. Hal ini perlu, karena buku-buku Tambo itu sudah usang dan lapuk dimakan usia, yang masih bertuliskan tangan atau manuskrip. Kalau tidak disalin ke atas kertas lain, mungkin generasi-generasi yang akan datang tidak akan bisa membaca dan melihatnya. Buku-buku Tambo itu ada dua bahasa. Satu berbahasa Arab gundul, kedua berbahasa Latin. Pertama, di sini diturunkan mengenai tokoh Iskandar Zulkarnain. Dikutip dan disalin dari buku Tambo Undang-Undang Minangkabau ke-9. Sungai Baringin atau Payakumbuh, 15 Juni 1909. Al-Qisah Sahibul Fatwa. Bermula, tatkala bumi yang beku sudah terkembang, langit bersintak naik, limbaga sudah bertampa di dalam sorga yang 8, diambil oleh Jibril dari muka bumi yang 7 adanya. Limbaga alam sudah dituangi aruh kursi kamil insannya, dipertaruhkan pula dalamnya Nur Muhammad yang dinamai akan dia. Baginya awal martabat wahadah namanya. Maka daripada Adam alaihi salam yang ditampa, itulah jadi perempuan akan istrinya, yakni daripada tulang rusuk kirinya, Adam alaihi salam.
maka berkawinlah Adam dengan istri Hawa. Ialah wali Tuhan Rabbul Alamin. Dan saksinya penghulu yang 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, di dalam sorga yang 8 pangkat, menjadi raja yang kerajaannya ialah sakira-sakira 500 tahun lamanya. Kemudian maka turun ke bumi yang pertama ini dihamburkan malaikat sebab memakan buah kayu khuldi yang telah dilarangkan Allah Ta'ala. Memakan dia, perempuan yang daif, kurang akalnya, bernama istri Hawa, terpedaya oleh iblis laknatullah. Tatkala dari dunia zariat, anak beranak, cucu bercucu, lalu kepada akhir zaman adanya. Beberapa banyak anaknya Adam dengan istri Hawa, 39 orang. Maka berkawinlah anak Adam alaihi salam bertimbang-timbang antara satu-satu anak daripada satu anak. Karena tiap-tiap anaknya Adam itu daripada istri Hawa, istrinya juga berdua-berdua. Melainkan tinggal yang bungsu bernama Sis alaihi salam. Tiada berkawin dengan saudaranya, hanya diturunkan Allah seorang anak bidadari dari dalam sorga yang 8 pangkat. Itulah jadi istrinya Sis alaihi salam, karena dikehendaki Allah Ta'ala daripada anak cucunya akan jadi raja-raja di dalam dunia ini adanya. Kemudian maka dilarikan oleh malaikat Sis alaihi salam serta anak bidadari kepada awang gumawang. Maka heranlah Adam dengan istri Hawa dan segala anaknya. Maka bertiup-tiup angin dari dalam sorga yang 8 pangkat. Maka dipalukanlah pula gendang dan sarunai kacapi si Raja Nobat. Maka terkembang payung ubur-ubur selendang bumi. Maka menarilah anak-anakan bidadari yang perhiasan sorga yang 8 pangkat. Karena terlalu amat suka melihat anak Adam yang bungsu itu di awang gumawang itu adanya. Maka terhamburlah segala baun-baunan yang semerbak baunnya dari dalam sorga yang 8 pangkat. Maka turunlah segala malaikat maksumin menjalang kepada anak Adam itu. Maka bersama-samalah mereka itu memapah kaki tangannya. Maka memandanglah Adam serta istri Hawa, anak beranak, kepada langit. Maka melihatlah mereka itu kepada anaknya itu bertanduk emas, Sajata Jati namanya. Maka takutlah melihat akan dia. Maka terdengarlah suara dari pucuk bukit Kaf namanya. Maka memandanglah Adam serta istri Hawa serta anak beranak kepada bukit Kaf itu. Maka setelah melihat Adam akan panji-panji selendang awan terdiri di atas bukit Kaf itu, putih seperti buih dalam laut. Maka heranlah Adam serta istri Hawa serta anak beranak. Maka meminta doalah Adam, ia kepada Allah, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Pertemukanlah hamba dengan Hawa serta anak cucunya seboleh-bolehnya. Maka hampir turun ke dunia. Maka laut itu punlah berombak-ombak dan beralun-alun. Maka ikan yang bernama Nun menyambarkan dirinya. Maka bergeraklah bumi semuanya, antah berantah rasanya. Alam sebab itulah bernama Ar-Rumhani.
Maka berkatalah sekalian anak Adam yang kekal, serta itu bapaknya sopan melihat rupanya. Maka sekalian malaikat itu pun menurunkan anak itu kepada Adam antara Pasira dan Pasekong, antara Masyrik dan Maghrib, antara timur dan selatan, antara bukit si guntang-guntang Panjaringan, ialah bernama Tanah Rumhani. Maka dikeluarkan Allah Ta'ala anak Indojati 8 orang bernama Cati Reno Suda, lagi baik rupanya, lagi manis mulutnya. Itulah jadi angkat-angkatan sembah menyembah kepada anak Adam semuanya. Maka berkata kepada saudaranya, takut kami akan tanduk itu. Maka diguguhnya tanduk itu sekali menjadi mengkuta. Mana sekaliannya menjadi sirih tampak hari, kuning gagang merah warnanya. Perutnya menjadi timbakau sirumin-sirumin. Di negeri kota-kota itulah adanya. Maka turunlah malaikat dari langit yang ketujuh akan menamai tanduk itu ialah bernama Zulkarnaini, yakni mempunyai 2 pekerjaan, artinya Masyrik dan Maghrib. Maka dinamai ia oleh malaikat Raja Iskandar namanya Zulkarnaini, yakni sebab bernama Zulkarnaini artinya 2 tanduk, karena jatuh kerajaannya kepada Rum, pihak yang berbetulan, artinya berlawanan, Masyrik dan Maghrib, barat dengan timur, selatan berlawan dengan utara, dengan tenggara. Maka semuanya itu sudah kejalanan sekalian oleh kerajaannya yang maha mulia Raja besar adanya. Setelah itu maka beberapa lamanya kerajaan Raja Iskandar Zulkarnaini itu, yaitu kemudian menjalani sekalian pihak penjuru bumi yang pertama, sudah menutup Bukit Kaf yang pertama dengan tembaga Suasa. Maka adalah seorang perempuan yang terlebih baik rupanya dari perempuan yang isi alam ini, yaitu pada Guha, negeri Rum diamnya. Perempuan yang baik rupa itu anak kepala pengatuha negeri Rum. Hatta dengan takdir Allah maka Raja Iskandar Zulkarnaini di sana pada negeri Rum, maka setelah dilihat oleh Raja Iskandar perempuan yang baik rupanya tadi, maka berkehendak Raja Iskandar Zulkarnaini akan mengawini perempuan itu. Maka berkawinlah Raja Iskandar Zulkarnaini dengan perempuan yang baik rupanya itu. Maka lamalah antaranya Raja Iskandar tinggal pada negeri Rum itu. Tahta di atas pangkat derajatnya, martabat yang maha mulia Raja besar adanya. Hatta dengan takdir Allah Ta'ala seekor burung merak Nuriniani namanya dari dalam sorga yang 8 pangkat, yaitu burung yang menghabisi sekalian lograt bahasa makhluk yang di dalam dunia ini, lagi arif, lagi budiman, lagi cerdik, candokio, lagi bijak, biapori, lagi juhari, bijaksana, pandai menulis, pandai menakat taluh, menghukum dalam raib-raib. Sesungguhnya burung pada bangsanya, Allah Ta'ala hanya yang tahu. Maka beroleh pengajaran sekalian hamba Allah yang di dalam negeri Rum itu, berperlakukan adat yang kawi, syarak yang wadlih,
lagi lazim, yakni tetap beroleh kesenangan dan kesantosaan daripada awal datang kepada kesudahan selama-lamanya. Hatta dengan takdir Allah Ta'ala, maka lamalah antaranya, maka beranaklah raja itu 3 orang laki-laki. Ialah seorang bernama Sultan si Maharaja Alip, yang seorang bernama Sultan si Maharaja Depang, yang seorang bernama Sultan si Maharaja Diraja. Kemudian maka sampailah balik anaknya ketiganya. Maka Raja Iskandar Az-Zulkarnaini pun berusiat kepada anaknya yang bertiga itu. Mula berusiat kepada anaknya yang bernama Sultan si Maharaja Alip yang tua. Serta berdiri ia Raja Iskandar Zulkarnaini memandang kepada sekalian pihak-pihak serta mengisyaratkan tangannya daulat yang pertuan kepada sekalian pihak-pihak Masyrik dan Maghrib dan Barat dan Timur, Selatan dan Utara dan Tenggara. Tentang itu rakyatku semuanya, kemana kita akan berjalan. Kemudian berusiat Raja Iskandar itu kepada anaknya yang tengah, yang bernama Sultan si Maharaja Depang. Serta berdiri ia Raja Iskandar itu memandang ia kepada pihak negeri Banur Cina, serta mengisyaratkan tangannya daulat yang pertuan tentang itu. Rakyatku sekaliannya, kemana kita akan berjalan. Kemudian daripada itu maka berusiat Raja Iskandar itu kepada anaknya yang bungsu, dan bernama Sultan Maharaja Diraja. Serta berdiri Raja Iskandar itu memandang ia kepada pulau di tengah laut sekalian. Serta mengisyaratkan tangannya daulat yang pertuan tentang itu. Rakyatku sekaliannya, kemana kita akan berjalan. Setelah itu maka matilah Raja Iskandar Zulkarnaini itu ke rahmatullah ta'ala. Maka tinggal anaknya yang ketiganya kekal kerajaannya adanya. Di atas pangkat martabatnya tahta yang baik, tertibnya yang majelis, turun-temurun, lalu kepada akhir zaman adanya. Kemudian maka mupakatlah hendak berlayar ketiganya, menjalani sekalian luhak-luhak negeri. Pihak semuanya yang diusiatkan oleh bapaknya kepada seorang-seorang. Maka dicarinya perahu sewa orang akan tempatnya sekalian alat perahu tetap kerajaan atas seorang. Adapun Sultan yang bernama Maharaja Diraja itu membuat mangkuta sangkahani, dan yang seorang yang bernama Maharaja Depang ialah membuat senjata bernama Jorih Mangkang Kin, sumbing 130 adanya. Dan yang seorang yang bernama Sultan Maharaja Alif ialah membuat senjata pula bernama Keris Sampono Lanjar Taras Malelo, yang ketiga pucuk. Sapucuk tinggal di langit, dan yang sapucuk jatuh ke bumi. Yang sapucuk kembali kepada asalnya, jadi dan kulit, yaitu bernama pedang Sabilullah adanya. Setelah itu, maka berlayarlah 3 buah perahu menantang pulau Linggapore. Tiba di tengah laut Baharullah, laut Silan Maksakian, maka berkatalah Sultan Maharaja Alif dan Maharaja Depang bahwa sanya mangkuta sangkahani kita membawa dia,
Jikalau tiada ia mau memberikan kepada kita, tinggalkan perahunya itu. Maka takutlah Sultan yang bernama Maharaja Diraja. Maka diberikan mahkota itu antara dua buah tangan Sultan Maharaja Alif dan Maharaja Depang tentang Laut Baharullah, Laut Silan Makiani. Jatuh mahkota itu ke atas karang. Sudah dipalut ular bidai daulat yang pertuan terlalu pensan ketiganya. Tiadalah tahu akan dirinya. Setelah Cati Bilang Pandai bernama Sia Ole itulah nan pandai berbaiki emas perak tembaga suasa adanya. Diperbuat dituladaninya mahkota sangkahani itu dari dalam satu cermin palung kaca. Itu mahkota lekat di pangkal karang di dalam laut. Maka mahkota itu sudah keluar cahayanya. Sudah berpindah kepada emas sajata jati yang diperusah oleh Cati Bilang Pandai. Seperti bunga matahari ia rupanya. Tidak boleh ditantang nyata. Mahkota sudah tukang berbunuh. Tidak boleh ditiru lagi. Itulah jadi hikmata dan akuan oleh orang pandai berbaiki emas dan perak tembaga suasa adanya. Maka heranlah raja itu ketiganya, melihat dia adanya. Setelah itu, maka merentahlah ia nan bernama Sultan Maharaja Depang. Hendak lalu ke Banua Cina, memerintahkan dia lagi mempunyai kuda emas. Ekornya sajata jati, pandai melompat lalu ke udara adanya. Adapun Sultan Maharaja Alif ialah hendak pulang kembali ke tanah Tajadi. Kembali ke tanah Tajani lagi. Mempunyai kuda emas Tapawai, Perancis dan Inggris dan Holanda. Itulah diperintahkan oleh Sultan Maharaja Alif yang tinggal di Banua Rum. Adapun sekalian negeri yang diperintahkan oleh Sultan Rum itu beribu-beribu banyaknya. Negeri yang besar-besar. Mula-mula di tanah Rum. Lalu ke tanah Makkah, Banur, Madinah. Sultan juga memberi belanja alat pakaian yang dalam negeri Makkah dan Madinah. Semuanya lalu kepada akhir zaman. Bermula Sultan Maharaja Diraja ialah hendak berlayar ke Pulau Jawi Al-Kibiri. Pulau Pecah, Pulau Andalas namanya. Yaitu dengan satu perahunya itu juga serta pengiringnya dan seekor anjing yang maklam dan seekor kucing siam dan seekor harimau campa dan seekor kambing hutan. Adapun namanya kayu itu ialah kayu jati herang cendana. Maka berlayarlah Sultan Maharaja Diraja dari sana. Maka setelah tiba raja itu di puncak Pulau Amas, Pulau Andalas, yaitu puncak gunung berapi, maka pecahlah perahu itu terlanggar di atas karang adanya. Maka mupakatlah angkatan yang di dalam perahu itu semuanya, karena takut kepada titah daulat yang dipertuan, maka berpikirlah Cati Bilang Pandai akan berbaiki perahu itu. Maka bertitahlah daulat yang pertuan kepada sekalian isi perahu itu. Apabila baik perahu ini kembali kepada tempatnya, barang siapa orang yang tukang kepandaian itu, aku ambil akan dia jadi menantu kemudian. Maka bekerjalah sekalian yang berakal berbaiki perahu itu adanya.
Maka perahu itu kembalilah baik rupanya seperti bagaimana istiadatnya yang dahulu. Itu juga maka keranlah daulat yang dipertuan melihat akan perahu itu adanya. Maka Tuhan kita Allah Ta'ala yang amat tinggi lagi maha mulia mengasihi hambanya, Sultan Maharaja Diraja. Setelah itu, lamalah sedikit antaranya. Maka mengadakan anaklah daulat yang dipertuan seorang perempuan. Bermula pada ketika itu ialah mengadakan anak segala binatang, yaitu anjing yang maklum, dan kucing siam, dan harimau campak, dan kambing hutan, yaitu rupanya anak manusia sajadi-jadinya. Maka jadilah berlima anak raja itu semuanya. Cukuplah sampai di sini diturunkan tulisan salah satu dari buku Tambo itu. Itulah salah satu dari buku Tambo yang ditulis oleh para cerdik pandai yang bersumberkan dari para pakaba dan menegakkan datuk serta dari imajinasinya yang sudah bercampur baur antara kebenaran, kenyataan dan khayalan, dongeng serta kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab Al-Quran, kisah Nabi Adam alaihi salam dan anak-anaknya, serta kisah Zulkarnaini di surat Al-Kahfi. Untuk mencari kebenaran dan kenyataan itu, dari riwayat Iskandar Az-Zulkarnain dan orang-orang yang bersangkut paut dengan Iskandar Az-Zulkarnain itu seperti istri beliau, anak-anak beliau yang bernama Sultan Maharaja Ali, Sultan Maharaja Depang, Sultan Maharaja Diraja, dan orang yang lain seperti Siak Oleh Bergelat Cati Bilang Pandai, dan juga seorang perempuan yang tiba seketika, serta binatang yang menjadi manusia seperti anjing yang maklum, kucing siam, dan harimau campak dan kambing hutan. Tentu kita berpijak kepada pertimbangan akal pikiran dan pertimbangan araso jopareso. Sebab dari cerita itu semua ada yang tercatat sebagai bukti nyata dan ada yang tidak tertulis sebagai fakta. Dalam mencari kebenaran itu, kita perlu memisahkan dan memilih mana yang fakta sejarah yang berkaitan erat dengan Iskandar Az-Zulkarnain dan mana fakta sejarah yang tidak berkaitan erat dengan Iskandar Az-Zulkarnain, serta mana yang imajinasi seperti khayalan cerita yang mustahil. Untuk memilih dan memisahkan antara kebenaran dan kesalahan dalam sebuah sejarah maupun dalam hal yang lain. Dalam kata pusako adat berbunyi, dikumpulkan nanta serak, dibinjek nanta cicie, ditintiang di tompi tore, dipilih atas cie-cie, disisihkan bore jo malukui, dikisai dodak jo sokam, diambil nambone kapa gunung. Di sini akan diturunkan salah satu dari cerita Tambo itu yang mustahil. Khusus mengenai seorang perempuan yang tiba-tiba muncul dan binatang yang menjelma menjadi manusia. Kalau dipikirkan dengan pertimbangan akal dan pertimbangan araso jopareso, jelas hal itu tidak benar. Tidak mungkin rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada mereka atas permintaan Sultan Maharaja Diraja. Di dalam sejarah perjalanan rajo dan perjalanan sejarah adat, perempuan yang dimaksud adalah Putih Indo Jalito, adik dari Sri Rajo, yang kemudian menjadi istri ketiga dari Rajo Sri Maharaja Diraja, yang melahirkan anak bernama Sultan Paduka Basa, kemudian bergerak Datuk Katumanggungan.
Nama-nama binatang itu adalah nama julukan bagi orang-orang kepercayaan Rajo Sri Maharajo Dirajo, seperti Kucing Siam adalah nama julukan bagi Sari Alam, seorang pendekar silat yang hebat dan berani. Kambang hutan adalah nama julukan bagi Sari Dunia, seorang yang sakti untuk pengobatan melawan para makhluk halus. Harimau Canba adalah nama julukan bagi Indojati, seorang pendekar silat yang sangat cepat gerakannya dan mematikan. Anjuang Mualim adalah nama julukan bagi Renosida, seorang nakoda kapal yang pandai ilmu perbintangan. Para pakabah pada masa itu sengaja merubah jalan ceritanya dan mengalih nama jabatan atau nama julukan seseorang menjadi nama binatang. Sebab dalam mengucapkan ada kemiripan bunyi, tapi dalam pengertian jauh sekali perbedaannya. Seperti kambang dialih menjadi kambiang, anjuang dialih menjadi anjiang, mualim dialih menjadi maklum. Para pakabah dalam mengalihkan nama julukan seseorang kepada nama binatang tentu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah agar para pakabah dalam menyampaikan cerita sejarah Rajo dan cerita sejarah adat kepada para pendengarnya, agar lebih menarik perhatian dan memukau para pendengarnya. Kalau cerita Rajo Sri Maharajo Dirajo dengan para pembantunya adalah orang-orang yang hebat, luar biasa. Dari binatang bisa beralih menjadi manusia. Seakan-akan Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah orang yang sakti luar biasa, yang bisa meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan perahunya yang terdampar di puncak gunung berapi, adalah sebuah khayalan para pakabah yang tidak mungkin terjadi. Dan begitu juga dengan Iskandar Zulkarnain yang pergi ke Bukit Siguntang-Guntang di Pariangan. Pertanyaannya, apakah benar Iskandar Zulkarnain pergi ke Bukit Siguntang-Guntang? Untuk keperluan apa dan tujuan apa, serta tahun berapa Iskandar Zulkarnain pergi ke tempat itu? Begitu juga dengan burung Mara Nuri Niani yang katanya datang dari sorga, yang pandai bicara dan menulis. Apakah memang ada burung seperti itu? Dalam hal burung pandai bicara dan menulis ini, hampir sama dengan cerita Anggun Nantongga Mage Jabang. Dalam cerita ini juga ada burung Nuri yang pandai bicara dan menulis. Dan ini pula yang dikatakan oleh penulis Malaysia A. Samad Idris dalam bukunya Payung Terkembang, yaitu mengenai silsilah Iskandar Zulkarnain yang ada disangkutkan dengan Nabi Adam alaihi salam, Sis alaihi salam, juga dengan ikan bernama Nun. Demikianlah untuk sementara mengenai tulisan Tambo dari Pakabah dan Menegakkan Datuk. Nanti akan dilanjutkan dengan perkataan Datuk dan perkataan Pakabah. Terima kasih.